semua, welcome back to my YouTube channel. Di video kali ini aku mau share ke teman-teman semua makanan untuk pengguna behel. Langsung aja ke videonya, enjoy this video and happy watching. Jadi buat aku dan teman-teman pengguna behel, makanan itu jadi sangat penting. Karena dengan kita menggunakan behel, berarti kita harus memperhatikan apa yang kita makan. Artinya, bagi pengguna behel itu nggak bisa sembarangan makan. Kayak pengguna behel itu nggak bisa makan yang keras, nggak boleh makan yang lengket, nggak boleh makan yang banyak seratnya. Pengguna behel itu dianjurkan untuk makan makanan yang mudah dikunyah, yang lunak, yang lembut, tapi tetap yang bergizi dan gak ngebosenin. Nah, aku mau rekomendasiin beberapa makanan buat pengguna behel, khususnya buat yang baru pakai behel, atau buat teman-teman yang biasanya lepas kontrol, selesai kontrol maksudnya, itu kan giginya kayak ketarik banget dan linu, susah buat kunyah makanan. Jadi yang pertama, aku mau rekomendasiin bubur. Nah, buat teman-teman yang baru pasang behel, emang kayaknya makanan yang pas dan tepat itu makan bubur. Selain bubur ini mudah buat ditelan, bubur ini juga mudah dicari. Teman-teman bisa bikin sendiri, atau teman-teman juga bisa beli. Teman-teman bisa beli bubur ayam, bubur sumsum, atau bubur yang lainnya. Sekarang juga di toko udah banyak banget bubur-bubur instan. Kemudian yang kedua, buat teman-teman yang bosan nih makan bubur, teman-teman bisa makan oatmeal. Oatmeal selain mudah dikunyah, mudah ditelan juga, oatmeal ini juga banyak mengandung vitamin, mineral, terus asupan nutrisinya juga banyak, kemudian dia juga mengandung antioksidan. Kemudian yang ketiga, nasi dan sop. Kalau ini sih favorit banget, tapi tetap sebaiknya teman-teman makan sop ayam, sop sayur, atau sop jamur. Nah, buat teman-teman yang kepengen makan kayak sop daging, sop sapi, atau sop tulang yang lainnya, sebaiknya jangan dulu, karena bisa bikin bracket kita jadi lepas atau bikin gigi kita linu ketika kita makan dagingnya atau tulangnya. Kemudian nasi sama sop juga mudah banget buat dimakan, karena misalnya kita masih linu buat gigit si nasinya itu, dia kan ada kuahnya, jadi dia mudah banget buat langsung ketelan. Selanjutnya sayuran dan buah-buahan. Nah, buat pengguna behel juga harus tetap memperhatikan asupan nutrisi yang masuk ke dalam tubuh kita, jadi kita tetap harus makan sayuran dan buah-buahan. Cuman buat yang sayuran keras, teman-teman bisa mengolahnya dengan cara direbus, dipanggang, atau dikukus, kayak misalnya wortel, kentang, atau labu. Kemudian nih, sayuran yang rawan bikin selilit di gigi kita, teman-teman juga harus menghindari atau mengurangi. Kayak misalnya nih kangkung. Nah, buat teman-teman nih yang suka kangkung, pecinta kangkung, hati-hati ketika makan kangkung, karena pasti ada aja yang ketinggalan di sela-sela bracket atau di sela-sela gigi. Dan itu tuh ngebersihinnya susah, walaupun kita udah pakai tusuk gigi, udah pakai pembersih gigi, tetap aja ada aja yang ketinggalan sedikit. Nah, selain kangkung, teman-teman juga harus menghindari kayak pecel. Walaupun itu enak dan sehat ya, tapi setelah makan pecel sama kayak makan kangkung, ada aja yang ketinggalan di sela-sela bracket kita. Kemudian buah-buahan. Nah, buat makan buah-buahan ini ada beberapa opsi untuk makannya. Yang pertama itu dipotong kecil-kecil, baru dimakan pakai gigi yang bagian belakang, supaya nggak sakit, supaya nggak linu, karena gigi kita yang di behel, aku aja yang udah 1 tahun ini belum bisa gigit, jadi nyampe sekarang pun aku kalau makan buah, apapun itu, entah keras, entah lunak, tetap aku potong-potong. Apalagi buat teman-teman yang makan buah-buahan keras kayak apel, jambu biji, itu wajib banget dipotong-potong. Kemudian opsi yang kedua, teman-teman bisa jus buah-buahan itu, atau teman-teman bikin smoothies. Kemudian teman-teman bisa makan ikan. Teman-teman pilih ikan yang nggak banyak durinya, atau ikan filet kayak misalnya tuna, salmon, atau gurame. Kayak tadi sayuran, teman-teman bisa masak, digoreng, atau dikukus, atau dipanggang, sesuai selera teman-teman. Teman-teman juga bisa mengkonsumsi yogurt, susu, atau keju. Selain sumber protein yang tinggi, yogurt, susu, sama keju ini bisa menahan lapar lebih lama. Jadi kayak misalnya teman-teman makan keju yang itu yang kotak itu, lebih baik teman-teman potong-potong terlebih dahulu kecil-kecil, karena keju kalau nggak diparut itu kan teksturnya keras ya, bisa bikin bracket kita lepas atau bisa bikin gigi kita linu. Nah, buat teman-teman yang mengkonsumsi yogurt juga jangan lupa sikat gigi setelah mengkonsumsi yogurt, karena takutnya masih ada sisa-sisa gula yang ketinggalan di mulut kita, dan juga buat menjaga kesehatan gigi kita. Buat teman-teman yang bosan makannya itu-itu aja, teman-teman bisa mengolah atau mengkreasikan makanan biar nggak bosan. Kayak misalnya nih, teman-teman ngolah kentang, teman-teman bisa dijadiin kayak mashed potato atau pancake potato. Juga teman-teman bisa makan makaroni skotel, baked spaghetti, atau scrambled egg. Nah, terus buat teman-teman yang suka nyemil nih,
teman-teman bisa nyemil agar-agar atau puding. Kemudian buat teman-teman yang suka durian nih, teman-teman juga bisa makan pancake durian, apalagi kalau baru keluar dari kulkas. Mantap. Kemudian cheesecake Oreo, atau mungkin juga cinnamon roll, atau makanan lainnya yang nggak susah kita kunyah. Dan jangan lupa buat teman-teman yang habis makan manis, sebaiknya minum air putih yang banyak dan menyikat gigi sehari 2 kali supaya nggak ada sisa-sisa gula di gigi kita, dan kesehatan gigi kita walaupun pakai behel tuh tetap terjaga. Tantangan pertama buat teman-teman pengguna behel itu makanan yang kenyal dan lengket, kayak misalnya permen, kemudian coklat, kemudian permen karet, atau buat teman-teman yang suka jajan kayak jajanan di sekolah kayak cilok atau cilor, sebaiknya dihindarin dulu, karena biasanya kalau kita makan permen itu gulanya itu kayak nempel banget di gigi. Terus kalau misalnya kita makan coklat itu biasanya sisa coklatnya ketinggalan di sela-sela gigi, dan itu tuh ngebersihinnya kalau nggak bener-bener telaten itu susah gitu. Nah misalnya ngebersihinnya nggak bersih, itu bakal jadi plak atau jadi kayak karies di gigi kita. Yang kedua, makanan yang keras, kayak misalnya biji-bijian atau kacang-kacangan. Nah, tapi solusinya buat teman-teman yang pengen makan biji-bijian atau kacang-kacangan, solusinya teman-teman rebus atau panggang atau tumbuk dulu, atau dijadiin selai juga bisa. Nah, buat makanan yang keras lainnya, kayak misalnya buah-buahan tadi, dipotong-potong terlebih dahulu. Kayak misalnya sayuran yang keras, teman-teman bisa rebus atau kukus terlebih dahulu. Yang ketiga, makanan yang berserat. Contohnya tuh kayak daging merah. Nah, saat kita menggunakan behel, lebih baik kita menghindari daging merah. Selain sulit dikunyah, daging merah juga rentan banget menyisakan serat-seratnya di gigi kita. Kayak misalnya kita habis makan daging tuh, terus pasti ada aja serat yang ketinggalan di sela-sela gigi atau di sela-sela bracket. Tapi buat teman-teman yang kepengen makan daging merah, lebih baik teman-teman masak sampai benar-benar lunak dan sampai benar-benar mudah dikunyah sama kita. Jadi alternatifnya atau lebih baiknya teman-teman makan daging ayam atau daging ikan, karena keduanya memiliki protein yang sama-sama tinggi tapi memiliki serat yang lebih halus daripada daging merah itu. Dan kemudian juga lebih aman buat teman-teman yang sedang melakukan perawatan ortodonti. Nah, pantangan yang terakhir buat teman-teman yang sedang melakukan perawatan ortodonti adalah makanan atau minuman yang kelewat manis. Karena makanan dan minuman yang kelewat manis ini bisa menciptakan plak. Jadi walaupun plak bisa dibersihin dengan scaling, tapi tetap aja kalau misalnya kita membersihin plaknya itu nggak bersih, bakal menyebabkan penyakit di gigi kita. Jadi sebaiknya kita buat pengguna behel jangan konsumsi dulu makanan atau minuman yang kelewat manis. Itu dia teman-teman beberapa rekomendasi makanan dan pantangan buat teman-teman yang sedang melakukan perawatan ortodonti. Terima kasih buat yang udah nonton. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa di like kalau kalian suka dengan video ini, dan jangan lupa di share kalau video ini bermanfaat. See you!